Ditreskrimsus Polda Bali membongkar sindikat penipuan online dengan modus jual HP murah. Sejak akhir Mei tahun 2024, 5 tersangka telah ditangkap Polda Bali, termasuk 1 anak di bawah umur. Para tersangka yang kini ditahan di Mapolda Bali itu adalah Andika Kurnia Pandia, Sabir, Jusman, Muzakir dan anak di bawah umur berinisial MIA. 3 orang lainnya masih buron dan dimasukkan dalam daftar pencarian orang dengan inisial R, P, dan A. Kasus ini terungkap dari laporan korban Ida Bagus Gede Adi Wirawan. Korban melihat postingan video Reels di akun Instagram @tarafon_store yang menawarkan iPhone dengan harga murah. Ia kemudian tertarik dan melakukan transaksi pembelian 1,1 juta rupiah, namun barang yang dipesan tidak kunjung datang. Setelah dicek langsung dengan mendatangi toko Tarafon, terungkap bahwa Wirawan jadi korban penipuan. Salah satu karyawan toko itu menyampaikan kepada korban bahwa akun Instagram tersebut bukan merupakan akun resmi milik toko. Setelah korban melapor ke polisi, Ditreskrimsus Polda Bali melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Andika di Denpasar Selatan pada Jumat, tanggal 31 Mei tahun 2024. Andika mengaku diminta oleh R untuk membuka rekening bank untuk menampung hasil penipuan. Mereka yang sama-sama residivis kasus narkoba ini berkenalan di LP Kerobokan, Badung. Dari membuatkan rekening itu, Andika memperoleh keuntungan berupa bayaran 1 juta per minggu. Andika membuat rekening atas nama PT Berkah bersama Tarasop. Jadi didaftarkan PT ini ke Kemenkumham. Jika ketahuan melakukan tindakan melanggar hukum, maka rekening dan PT tersebut akan diblokir, tapi dia akan membuat lagi yang lain. Selain itu dia membuat rekening dari KTP. Ada KTP yang didapat dari orang-orang di LP dan ada juga KTP diduga palsu yang dia beli. Setelah menangkap Andika, polisi berhasil mengidentifikasi keberadaan komplotan lain di Kabupaten Sidenreng Rapang, Sulawesi Selatan. Pada tanggal 6 Juni tahun 2024, 4 orang anak buah P yaitu Sabir, Jusman, Muzakir, dan MIA ditangkap di Sidrap. Modus operandi sindikat ini adalah membuat akun Instagram palsu yang menyerupai akun Instagram toko handphone asli. Mereka kemudian membuat postingan penjualan dengan harga murah dan membuat rekening bank dengan nama yang menyerupai nama toko handphone. Sejauh ini, 14 orang telah melapor menjadi korban penipuan modus serupa ke Polda Bali. Diduga jumlah korban masih lebih banyak. Para tersangka mendapat keuntungan 20% dari total hasil penipuan.